Hai Mas Indra, apa kabar? Halo Mbak Nuca, kabar baik, ketemu lagi. Suara saya kedengeran jelas? Ketemu lagi. Jelas, Mas. Jelas sekali. Apa kabar kita lama tak bertemu ya, Mas ya? Lama nggak bertemu, selamat ulang tahun juga buat Parent Talk. Semakin berkembang, semakin banyak memberikan manfaat buat banyak keluarga di Indonesia. Amin. Terima kasih banyak Mas Indra. Nah, Mas Indra, mungkin aku juga Hmm, sekalian mau sharing dengan teman-teman di sini. Topik kita malam ini adalah pernikahan kita nih di tahap yang mana. Nah, tapi oke. kenapa topik ini menjadi kita angkat? Kenapa menjadi pertimbangan tim konten? Karena sebenarnya nih sekalian aku menceritakan, jadi Parent Talk di usia 3 tahun, aku baru saja melakukan riset di tahun ketiga ini. Memang setiap tahun Parent Talk melakukan riset kepada para followersnya gitu, biar kita tahu persis apa sih yang diinginkan, apa sih yang lagi dicari, dan lain-lain. Dan kita menemukan hasil survei bahwa konten soal relationship, isu-isu soal relationship ternyata yang paling banyak dicari oleh followers kita. Makanya kenapa malam ini kita mau angkat dan mengajak Mas Indra menjadi narasumbernya. Karena udah pasti paling pas banget nih topiknya ya kan? Insya Allah. Mana kesempatan Insya pertama Allah. pula gitu ya. Iya, dan nanti selama 5 hari bakal ada topik yang menarik juga yang memang banyak sekali dicari oleh para parents kita nih gitu. Nah, untuk Oke, yang ya. pertama Mas Indra, ini pertanyaannya juga sudah masuk banyak ke kolom komen di kita nih, pertanyaan Oke. nitip-nitip pertanyaan. Jadi sebenarnya Mas, kalau dari topik kita nih malam ini adalah tahapan pernikahan. Emangnya ada berapa Mm-mm. tahap, Mas? Aku taunya tahap romansa di tahun pertama, terus tahun kelima ujian yang lumayan, terus tahun ke-10 juga ujian katanya ya, dan kelipatan 5, Mas. Bener apa enggak sih? Oke, kalau memang benar apa sih kelipatan 5 adalah Hmm. sebuah tahapan yang apa ya? Benar, harusnya Hmm. mereka yang sudah lewat dari 15 tahun pernikahannya harusnya aman-aman aja hari ini. Aman ya harusnya. Harusnya. Faktanya, nah ini boleh bicara belak-belakan nggak Mbak Nuca? Boleh dong, boleh dong. Oh, boleh ya. Faktanya, banyak klien saya yang usia pernikahannya sudah 17 tahun, 20 tahun, 25 tahun. Mhm. Usia pernikahannya loh, bukan usia kliennya. Usia pernikahan ya, Mas. Jadi, Apa yang terjadi, kebayang Mas, nggak? setelah 15 tahun? Ya, lamanya masa pernikahan juga bukan jaminan bahwa udah lewat sekian tahun otomatis katanya lewat 5 tahun pertama tuh sudah lewat kawah candra di muka. Ya. Enggak juga. Ini baru selesai sore tadi sebelum maghrib itu usia pernikahannya 23 tahun. Wow. Dan stadium 4 kalau kita ibaratkan kayak kanker, kondisi Hmm. pernikahannya stadium 4 akhir. Oke. Oh, Itu jadi udah kita di mau level bahasnya dari sisi yang menggembirakan atau dari sisi yang memprihatinkan Mbak Nuca? Yang mana nih? yang bahagia dulu boleh deh. Soalnya di sini kayaknya Oke, followers kita kebanyakan yang baru menikah, terus usia baru 3 tahun oke, pernikahan, 5 tahun. Aku sendiri kebetulan oke, baru 8 tahun, Mas. Jadi baru banget ya. oke. Iya, kalau kita sederhanakan sebenarnya tahapan itu kan kalau awal-awal tahapan kayak bulan madu katanya, bener nggak? Tahapan Mm-mm. saat stok Ya. cinta tuh lagi banyak banget. Oke, Mm-mm. nah buat teman-teman parent talks yang sedang menyimak, yang usia pernikahannya baru-baru nih, karena stok cintanya masih banyak, sedikit bocoran buat Anda. Stok cinta bisa habis. Kok bisa sih, Mas? Masa sih? Kan kayaknya banyak Ya, ya, janji-janji tuh di awal. Masa sih bisa hmm, hilang? indah banget kesannya gitu ya. Iya. Jadi saat menikah kan, wah, demi rasa cinta, bahkan kupinang kau dengan bismillah, apapun lah itu namanya, Betul. stok cintanya tuh tinggi banget. Oke, dan pada tidak sadar, ternyata banyak pencuri saldo cinta. Mm-mm. Dan itu tidak harus pihak ketiga. Jadi sebelum buru-buru nyalahin pihak ketiga, pencuri saldonya adalah Anda dan pasangan Anda. Iya. Iya loh. Mulai pada ada yang mulai pada nyesel apa nyimak Instagram live kayaknya Mbak Nuca. Jadi pencuri saldo cintanya ternyata adalah Anda dan pasangan Anda sendiri. Ya, stok awal yang segini banyak, ya, saat gini deh, mungkin nggak Mbak Nuca sebuah pernikahan itu nggak pernah ada konflik? Nggak mungkin sih, pasti ada aja. Nggak mungkin. Mm-mm. Jadi stok awal segini nih, terus Mm-mm.
pertama terus mulai ngebatin. Itu kenapa ngelempar handuknya di situ sih? Ya, itu mereka tidak tahu bahwa mulai kemakan tuh saldonya. Terus mulai setelah mulai sebulan, kok intonasi suaranya begitu sih? Ambil lagi saldonya. Terus entah karena sebuah kejadian apa, ada apa sih konflik yang cukup besar, bikin suasana jadi nggak enak. Itu nyedot saldonya banyak tuh. Dan banyak pasangan yang tidak tahu ternyata ini bisa kesedot dan tidak tahu bahwa ternyata ini perlu diisi ulang. Nah itu Mbak Rina langsung pucet tuh, baru 3 bulan menikah. Terus dengernya topiknya gini lagi ya. Topiknya pencuri saldo cinta gitu kan. Ya jadi teman-teman semua, seringkali kita terlena dengan keindahan-keindahan jargon-jargon yang ada di luar sana, bener nggak? Betul. Ya, bahwa betul. Jadi kalau ada orang yang ngomong, gimana menikah? Wah, gua nyesel nikah. Tahu gini mah, gua dari dulu nikah. Nah itu biasanya usia pernikahannya kurang dari 3 bulan. Iya, kayaknya ya. Coba deh nanya sama mereka yang usia pernikahannya udah di atas 10 tahun. Terus ngomong, aku mau nikah. Tatapannya matanya kan seperti ini. Yakin? Jadi, supaya nggak terlalu stres teman-teman semua, pencuri saldo cinta, nggak usah ngomong pihak ketiga dulu. Anda dan pasangan Anda adalah pencuri ulungnya. Tapi ada kabar baiknya juga. Anda juga bisa menjadi pengisi saldonya. Gimana caranya? Kan kadang-kadang kalau udah ilfil berkurang terus tuh, ya kan? Betul. Jadi, kan nggak mau jadi penjahat terus Mbak Nucha, bener nggak? Kan kalau pencuri kan penjahat nih. Kan berarti kita pengen juga dong jadi seorang baiknya di relationship sama pasangan, bener nggak? Iya. Nah, berarti kita perlu secara sengaja tahu cara ngisi saldo cinta kita. Nah, pertanyaan saya, sudahkah teman-teman semua tahu? Nah, banyak cara sebenarnya, tapi salah satu cara yang paling mudah adalah buku yang dibahas oleh Gary Chapman tentang 5 bahasa kasih, Mbak Nucha. Ya. Jadi ternyata cara orang merasa dicintai itu beda-beda. Oh, sebelum masuk topik itu, nah, mumpung banyak pasangan muda nih, saya enak ngomongnya. Hari gini, udah nggak zaman ngomong I love you. Jadi zamannya apa dong, Mas? Hari ini sudah nggak zaman mengklaim bahwa saya sayang kamu, tidak zaman lagi mengklaim bahwa kita cinta dia. Karena yang penting adalah bukan klaim bahwa kita sayang dia atau kita cinta dia, yang lebih penting lagi adalah apakah dia merasa dicintai oleh kita. Karena kita mau bilang sehari 5 kali I love you, tapi kalau ternyata cara tersebut belum membuat pasangan kita merasa dicintai, nggak ada dampaknya, Mbak Nucha. Bener sih. Jadi kayak cuman kayak udah terbiasa. Jadi ngomong I love rutinitas you, doang gitu, benar nggak? Karena cuman menjawab aja. Kadang-kadang kan dibilangin I love you, ya I love you too, gitu kan. Jadi bagi yang pasangannya kebetulan bahasa kasihnya, kalau menurut Gary Chapman tadi yang 5 bahasa kasihnya adalah kata-kata pujian, itu ngomong I love you itu ngerasa, aku dicintai oleh pasanganku. Tapi kalau ternyata bahasa kasihnya bukan yang itu, Anda mau ngomong 1000 kali I love you, nggak ngaruh di dia. Ya, tahu nggak? Ternyata selain ngomong, ada 4 cara lainnya untuk membuat pasangan merasa dicintai. Oke? Yang pertama kan tadi kata-kata pujian, kata-kata pendukung, bener nggak? Terus yang berikutnya lagi apa? Apa sih? Hadiah. Nah, itu tadi tuh yang bilang, bahasa cinta pasangan saya adalah nanyain kapan ditransfer. Itu hadiah kemungkinan tuh. Bahasa cintanya dia. Bener nggak? Ada lagi bahasa cintanya adalah quality time. Ya, waktu yang berkualitas. Ya, bisa hangout bareng sama pasangan, bisa nonton bareng, atau ditemenin lah duduk di sofa nonton TV, Netflix bareng. Kayak Mas Aryo kan demen tuh nonton tuh Netflix kan. Iya. Nah, kalau itu adalah bahasa kasihnya Mas Aryo, duduk di sebelah dia nemenin, ikut bercerita tentang apa yang sedang ditonton, itu bisa pasangan ngerasa sangat disayang. Oke? Terus apalagi ada namanya pelayanan, act of service. Nah, ini yang cukup tantangan nih buat pasangan. Karena kalau Anda tidak melakukan itu secara sengaja, Anda ngerasa bedanya gue sama pembantu apa ya? Jadi
Bahasa kasih pasangan kita adalah kalau ngelihat kamar mandi kita kinclong, mengkilap. Garu-garu kepala nggak sih kalau kayak gitu? Iya. Dan kebetulan bahasa kasih pasangan saya adalah pelayanan. Layanan. Jadi, kalau ada satu hari saya memutuskan untuk melakukan bersih apa? Ya bahasa halusnya ngosek WC. Ya. Ngosek WC Mbak Duca. Itu dan WC apa kamar mandi jadi kinclong, itu senyumnya lebar banget. Seneng ya. Itu dia ngerasa kayak dicintai banget gitu loh. Ya. Jadi macam-macam bahasa kasih. Jadi lebih baik kita belajar untuk cari tahu bahasa kasih pasangan kita tuh apa gitu. Nah, pasti akan timbul pertanyaan berikutnya. Pak, gimana cara cari taunya? Nah, ini pertanyaan berikutnya lagi. Cara paling gampang adalah perhatikan bagaimana cara dia menyayangi Anda. Misalnya dia sering, bahasa kasih yang belum disebut dari tadi adalah tentang sentuhan fisik. Ya, contohnya adalah pelukan, physical touch. Kalau dikit-dikit dia hobinya meluk. Nah, ini dicurigai bahasa kasih pasangan Anda adalah sentuhan fisik. Physical touch, ya. Nah, kalau Anda sudah tahu bahasa kasih pasangan Anda, jangan jadi pembunuh berdarah dingin, Mbak Nucha. Apa tuh? Gimana? Kok bisa? Nah loh, kok topik malam ini jadi horor banget gitu ya. Sudahlah pencuri, pembunuh gitu kan. Jadi, misalnya kita tahu nih bahasa kasih pasangan kita adalah sentuhan fisik. Oke? Dia akan merasa sangat disayang kalau misalnya kita lagi jalan-jalan di mall, kita pegang tangannya. Ya, kita gandeng, nggak usah pelukan lah terlalu lebay di mall. Tapi pegang tangannya lah, itu udah ngerasa sangat disayang banget. Nah, kita bisa jadi tanpa disadari jadi pembunuh berdarah dingin, kalau bahasa kasih pasangan kita adalah sentuhan fisik, waktu di mall, dia berusaha pegang tangan kita, terus kita gini, Fred, malu, udah tua, tahu? Nah, tanpa sadar Anda menjadi pembunuh berdarah dingin buat pasangan Anda. Benar sih. Jadi, topik ini seru banget kalau kita tahu ilmunya, dan kita mau praktek, Mbak Nucha. Ya, kurang lebih gitu Mbak. Jadi saya mulai ngomong dari tadi nih. Nggak apa-apa Mas. Karena di sini kan juga yang bertanya nih pada nanyain soal tahapan kan, karena mereka mungkin kayak aku juga, aku sendiri bahasa cinta kita kan berbeda-beda. Ini udah lumayan banyak nih yang tahu nih seputar 5 love languages ini, dan tapi kalau tahapan apakah selalu diukur dengan tahun atau dengan periode tertentu gitu Mas? Enggak. Tidak ada tahapan dalam hitungan tahun. Kalau menurut tiap orang boleh punya pendapat berbeda-beda, Mbak. Ya. Nah, kalau saya lebih melihat 5 tahun pertama itu adalah golden period. Waktu emasnya untuk sebuah pasangan. Jadi, terutama mereka yang baru nikah, hindari yang namanya long distance marriage di 5 tahun pertama. Karena 5 tahun pertama itu adalah masa-masa emas untuk belajar kenal siapa pasangan kita. Jadi jangan sampai 5 tahun pertama masa emas ini disia-siakan karena kita ngejar karir misalnya. Itu pahit banget nanti soalnya, terlalu mahal harga yang harus dibayar. Nah, terus yang berikutnya lagi apa Mbak tentang golden period ini? Lupakan ya, kebetulan kemarin saya baru dapat klien yang 10 tahun pacaran Mbak. 10 tahun saudara-saudara, dan baru 1 tahun nikah, minta konseling ke saya mau cerai. Wow. Padahal katanya pacaran adalah saat-saat untuk belajar kenal siapa pasangan kita, bener nggak? Betul. Ternyata nggak jaminan Mbak Nucha. Ya, jadi itulah kenapa saya bilang 5 tahun pertama, ayo dimanfaatin yuk untuk belajar kenal beneran siapa pasangan kita. Bukan kita berasumsi kita sudah kenal siapa pasangan kita. Nanti Anda kecelek. Apa aja sih yang perlu kita belajar kenal? Jadi malam hari ini mungkin kita lebih fokusin untuk di 5 tahun pertama Mbak Nucha. Karena kalau kita benar-benar bisa memanfaatkan 5 tahun pertama kita di pernikahan, ini akan jadi fondasi yang sangat solid untuk melanjutkan kehidupan pernikahan ke depannya. Nah, apa yang perlu dicari tahu? Ini, titik 2. Yang pertama, cari tahu latar belakang pasangan Anda. Pak, bukannya harus dicari tahu sebelum menikah? Iya. Tapi gini, Anda cari tahu sedetail-detailnya seperti Anda sedang berusaha membuat biografi tentang pasangan Anda. Jadi Anda tahu bagaimana cara dia dibesarkan. Anda tahu ketakutan-ketakutan dia, harapan dia.
Mungkin dia pernah mengalami fase-fase trauma dalam sejak dia kecil sampai dia beranjak dewasa. Mungkin dia pernah mengalami luka batin dalam hidupnya. Nah, ini ngebantu kita untuk kenal siapa pasangan kita. Ya, termasuk juga kita bisa tahu bagaimana kehidupan orang tua pasangan kita. Jangan anggap remeh loh. Bagaimana kehidupan pasangan orang tua dari kita maupun pasangan kita itu punya dampak yang luar biasa besar terhadap kehidupan pernikahan kita. Contoh, kalau punya orang tua atau bapak mertua sama ibu mertua kita, ternyata si bapak mertua itu kaku orangnya, Mbak. Oke? Berangkat kantor, pulang kantor, duduk, minum kopi, baca koran, nonton TV, terus tidur. Dan itu berlangsung selama puluhan tahun. Mbak, kalau tahu bapak mertuanya kayak gitu, nggak usah baper, nggak usah heran kalau punya suami copy paste dari bapak mertuanya. Jadi iya, disinilah kita penting untuk cari tahu ini kehidupan orang tua, mertua saya tuh seperti apa. Kalau misalnya nih, punya mertua yang hangat, berbahagialah Anda. Karena bisa jadi kemungkinan besar suami Anda atau istri Anda akan jadi sosok yang hangat juga kepada Anda. Pak, apakah artinya kalau ternyata latar belakang mertua saya itu kurang harmonis, berarti saya mendapat musibah? Nggak juga. Tapi minimal teman-teman tahu loh bahwa modal dasarnya seperti itu. Jadi misalnya kebetulan dapat jodoh, dapat rezeki, pasangan yang dibesarkan dari keluarga yang mungkin kurang ideal. Ya, ini 5 tahun pertama nih, cari tahu nih. Bahkan di tahun-tahun pertama cari tahu dulu. Kalau Anda sudah tahu seperti itu, Anda siap-siap akan menghadapi kehidupan relationship yang mungkin cukup keras. Nggak peduli bahwa saat nikah pasangan Anda sangat sayang kepada Anda, tapi kalau latar belakang pasangan Anda dibesarkan dengan cara seperti itu, siap-siap Anda akan mengalami hidup yang cukup keras. Jadi Anda nggak kaget. Oh, I see, aku tahu dari mana dia dapat pola pikir seperti itu. Jadi bukannya mengatakan, aduh, kamu nggak cinta lagi sama aku, jadi selama ini kamu cuma bohong. Enggak. Ini hubungannya dengan rekaman bawah sadar dari pasangan kita, benar nggak? Sesuatu yang terus-menerus dia lihat, dia rekam selama puluhan tahun, itu akan masuk ke rekaman bawah sadar dia, Mbak Nucha. Dan masih ingat kalau topik bawah sadar, akal sehat pikiran sadar kita cuma 12%, bawah sadar kita 88%. Kira-kira Mbak Nucha, mana yang bakal menang? Yang 88 apa yang 12? 88 yang nggak sadar. 88, bener nggak? Kebayang nggak? Kalau 88% yang direkam adalah bapaknya kalau ngomong pendek-pendek. Atau kalau dia cewek, dia ngelihat ibunya kalau ngomong tajam. Kira-kira saat menikah, yang mana yang akan dia ulang, Mbak? Logika dia akan bilang, gue nggak mau kayak gitu. Tapi yang 88%-nya akan melakukan yang mana, Mbak? Yang udah terekam. Itu akan menjadi autopilot. Jadi ini PR di 5 tahun pertama. Jadi fokus dulu di 5 tahun pertama ini, cari tahu siapakah pasangan kita. Oke? Terus cari tahu juga konsep bahagia di pasangan kita itu seperti apa. Salah satu kesalahan terbesar dari mereka yang menikah adalah berasumsi bahagia versi saya sama bahagia versi pasangan sama. Biasanya itu cuma asumsi ya. Betul. Nih, mau contoh nih. Bisa jadi bahagia versi Anda adalah setiap hari keruntelan sama pasangan Anda. Keruntelan itu apa ya, Mbak, terjemahannya? Peluk-pelukan gitu ya, bareng-bareng, mulu, nempel gitu ya. Ayo, pucat nggak kalau ternyata bahagia versi Anda sama bahagia versi pasangan beda? What will you do? Bapak Cahaya jadi takut nikah karena kehidupan orang tua berantakan, takut terbawa. Jangan takut dulu, ini kita lagi mapping dulu. Suaranya nggak ada. Ada. Masa sih Mbak Nafisa? Ada. Jadi tujuan kita ngomong seperti ini bukannya menebar ketakutan, tapi kita dengan melakukan pemetaan yang lebih detail, lebih lengkap,
kita jadi tahu rute ke depan kita tuh seperti apa. Kalau Anda kebetulan punya pasangan yang dibesarkan dari keluarga yang harmonis, Anda sujud syukur. Anda rawat baik-baik. Karena kemungkinan besar di depan Anda tuh jalanannya jalanan tol, lancar. Bener nggak? Benar. Tapi kebayang nggak kalau Anda kebetulan dapat rezekinya, dapat jodohnya, itu yang pasangannya dibesarkan dari keluarga yang mungkin tidak ideal. Pertanyaan saya, apa yang perlu Anda lakukan? Batalkan pernikahan, udah terlanjur nikah. Cerai, enak aja, emang bisa tuker sepatu gitu kan. Kalau Anda sudah tahu perjalanan ke depan itu tidak mudah, berarti di depan perjalanannya adalah off-road. Kalau sudah tahu di depan itu jalanannya banyak lubang, off-road, yang perlu dirubah adalah perbekalan kita, Mbak. Bukan dianya yang perlu dirubah. Perbekalan kita. Kalau kita ibaratkan mobil off-road, ganti ban sama velgnya yang besar, yang tinggi. Bener nggak? Iya. Ganti shock breakernya. Terus pasang belalai dari mesinnya. Nah, kurang lebih seperti itu, Mbak Nucha. Jadi, di 5 tahun pertama ini sangat banyak yang bisa kita cari tahu, kita pelajari. Karena insya Allah kalau 5 tahun pertama ini benar-benar dimanfaatkan, teman-teman akan punya pondasi pernikahan yang luar biasa solid. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan, Mbak. Oke, ini menarik banget dan pertanyaan yang masuk ke kita nih sudah banyak. Ini ada beberapa yang masuk dan mengejutkan sih. Lagi di tahap perceraian. Ada ya di sini. Coba kasih tahu. Aduh, aku juga ikut sedih sih kalau sampai di situ. Nah, ini apakah ada hubungannya antara perbedaan pola pikir antara pria dan wanita nih dengan pernikahan? Gimana Mas Indra? Oke, ada banget. Tapi bukan berarti ini jadi labeling. Jadi gini, pola pikir pria itu cenderung simple, sederhana. Ya, contoh. Pria itu by default bukan tipikal yang mudah mengekspresikan perasaannya, bener nggak? Iya, betul. Ya, dan wanita kadang-kadang ingin sekali, ayo dong sayangi aku, dan bisa jadi pria menunjukkan perasaannya dengan cara kerja keras, dengan berkarir, mencari rezeki, itulah cara dia berusaha untuk menunjukkan perasaannya. Betul. Ya, kemarin baru dapat klien Mbak, umur 21 tahun, nikah muda, oke. Dan begitu saya duduk di depan dia, saya ngelihat ini orang punya perasaan gak sih? Karena lempeng banget semuanya. Dan saya begitu ketemu istrinya tipe yang ekspresif, langsung tepuk jidat. Ini nggak usah ngomong, saya tahu punya masalah kayak gini mah. Karena si suami, saya bilang akhirnya dalam sesi konseling saya belajar, belajar senyum, katanya. Sampai saya ajarin Mbak untuk belajar mengekspresikan perasaan. Jadi pria sama wanita tuh beda banget, termasuk cara berpikirnya. Ya, pria cenderung untuk memperbaiki masalah. Jadi, wahai para istri, wahai para wanita, kalau sedang bercerita sama suami, siap-siaplah suami Anda ingin menunjukkan jiwa pahlawannya. I am the hero. Gue mau ngasih solusi, gue mau ngasih nasihat buat lo. Terus Anda bete, aku kan cuma pengen cerita. Ini aja udah beda banget gitu loh. Ya, jadi memang beda banget. Jadi tadi siapa yang nanya? Saya sampai lupa. Pelajari perbedaan yang luar biasa besar antara pola pikir wanita dan pria. Tapi bukan hanya itu. Oke? Bagaimana cara dia dibesarkan juga bisa membuat perbedaan yang luar biasa, Mbak. Betul sih. Karena bisa jadi ada pria yang dibesarkan di keluarga di mana dilatih untuk mampu mengekspresikan perasaannya dengan baik. Dan menikah dengan wanita di mana tidak ada komunikasi di antara anggota keluarga. Nah, bisa terbalik-balikan yang mana yang cewek, mana yang cowok jadinya. Kurang lebih gitu Mbak Nucha. Aduh, ini banyak banget yang merasa relate sampai komen. Aduh, relate banget. Iya, aku juga relate banget sih mendengar cerita dari Mas Indra ini, ya kan? Nah, terus ini selanjutnya juga ada yang masuk ke kita nih di sini sebentar. Ada terkait dengan 5 tahun yang katanya tahap 5 tahun pertama katanya banyak cobaan. Apakah mitos atau fakta nih, Mas? Iya, di tahun keberapapun akan jadi cobaan, terlebih kalau di 5 tahun pertama kita tidak secara sengaja membangun fondasi yang sehat. Seperti saya bilang tadi,
5 tahun pertama adalah golden period, masa-masa keemasan untuk kita membangun hubungan yang solid dengan pasangan. Nah, kalau kita bisa menggunakan gini-gini, kebanyakan pasangan saat menikah langsung berharap bahagia. Ngayal. Tuh ngomel kan gue, Pak kok ngomong mulu enggak, ini emosi. Kebanyakan denger dongeng, oke? Bahkan teman-teman semua, di dongeng sendiri itu ada pembelajaran, kalau Mbak Nucha masih ingat. Di dongeng itu namanya happy ending. Jadi happy itu adanya di mana, Mbak? Di akhir. Ending, di akhir. Dongeng aja, happy-nya di akhir. Lah, ini baru nikah, merasa berhak untuk bahagia. Ntar dulu, siapa yang membuat Anda merasa berhak? Sudahkah Anda melakukan apa yang diperlukan sampai Anda merasa bisa mendapatkan hak Anda? Contoh, kalau Anda nggak pernah nanam benih, apakah Anda berhak untuk panen? Red, sabar Pak. Enggak, ini bukannya sabar, ini emosi banget dari tadi soalnya. Sengaja, kalau nggak gaya kayak gini, nggak pada merhatiin. Bener nggak, Mbak Nucha? Betul, harus ekspresif ya. Betul. Coba kalau saya cara ngomongnya kayak gini. Jadi teman-teman semua, topik kita malam hari ini udah pada tidur semua, bener nggak? Ya, balik lagi ke topik tentang nanam tadi, Mbak. Saat baru nikah, yang perlu dirubah adalah kerangka berpikirnya terlebih dahulu. Buang jauh-jauh saat baru nikah berharap aku layak untuk bahagia. Jangan pernah nuntut untuk bahagia kalau Anda belum pernah menanamnya terlebih dahulu. Pak, yang ditanam apaan? Nah, banyak banget. Ya, banyak banget. Ya, salah satunya adalah menanam apa tadi? Yang bahasa kasih tadi. Bagaimana kita terus menanamkan rasa cinta kepada pasangan kita, benar nggak? Apalagi kita belajar untuk mengenal siapa pasangan kita. Itu juga tanaman loh. Itu juga benih loh. Ya, contoh lagi, bagaimana kita bisa menjadi pendengar yang baik buat pasangan kita. Itu juga benih. Banyak banget yang bisa ditanam di situ, Mbak Nucha. Benar. Jadi emang hal kecil sesimpel apapun itu adalah benih yang kita tanam ya, yang mungkin bisa kita panen entah kapan, berapa tahun lagi, mau cepat atau lambat, itu pasti bakal sesuatu. Jadi kayak investasi juga gitu ya, Mas ya, investasi relationship kan. Kita nanam investasi berapa, pertanian itu adalah 2 poin yang sangat bagus. Nah, kebanyakan saat nikah ngerasa kayak ke Indomaret. Gue udah nikah. Mana? Enak aja lu. Oke, Mas, ini ada pertanyaan yang lumayan menggelitik aku dan menggugah rasa penasaranku juga nih ya. Dari Vima Vimo nih. Pak, mau tanya. Jangan susah-susah dong. Gampang nih. Pak, mitos atau fakta, nanti suami ada puber kedua pas menjelang usia 40 tahun. Ini aku selalu wondering loh soal hal ini. Oke. Itu bisa menjadi sebuah kenyataan kalau selama usia pernikahan Anda sebelum mencapai 40 tahun, itu tangki kasih sayangnya kosong, ya, dia tidak mendapatkan apa yang dia butuhkan di rumah, dan selama ini dia pura-pura bahagia. Tuh, pahit kan jawabannya? Pahit banget nih, gimana dong? Gini aja Mbak Nucha, kalau di rumah dia sudah terpenuhi semua kebutuhannya, dan ini bukan cuma urusan apa sih, material atau fisik, ya, insya Allah dia nggak akan mengalami puber kedua, Mbak. Yakinlah itu. Mereka yang puber kedua itu sebenarnya cuma pembenaran. Nih banyak yang ngomel sama gue nih, para laki-laki abis ini. Semua yang bilang bapak puber kedua itu cuma pembenaran karena mereka nggak dapat di rumah menggunakan itu kesempatan. Ya wajar dong kalau gue pengen tampil lebih keren. Kenapa nggak dari dulu lo tampil keren? Bener nggak? Kenapa lo nggak tampil keren buat istri lo? Kenapa lo nggak tampil keren buat pasangan lo? Kenapa lo nggak tampil charming buat pasangan lo? Oke? Kenapa nggak tampil lebih ramah? Kenapa nggak tampil lebih glowing? Yang kenapa nggak dari dulu aja? Alasan doang. Kan ngomel lagi deh gue. Gitu ya. Soalnya kok aku ngerasa ada di lingkungan yang umur 40 tuh lumayan rawan gitu. Jadi kebetulan mungkin aku pertemanan dengan yang lumayan senior-senior umurnya. Dan kita ini termasuk pasangan yang lebih muda lah gitu. Jadi ngelihat ada beberapa couples yang sebenarnya kita look up. Ya terjadilah hal-hal yang hil-hil di usia 40 Mbak Nucha, tahun ini. kalau kita punya lingkungan yang beliefnya seperti itu kan menjadi belief kita sendiri loh. Oh gitu ya. Hati-hati. Ya. Dan cenderung kalau kita ada di lingkungan tersebut dan masuk ke dalam belief kita, itu terjadi juga di kita nanti. Oh, jangan sampai dong.
Berarti Mbak Nucha perlu segera punya teman-teman lingkungan di mana hal itu tidak terjadi, Mbak. Jadi minimal punya antidotnya, sampai antidot apa? Penawar racun, Ya. penawar apa ya gitu deh pokoknya. Oke, menarik sih. Ya mungkin bukan cuma pertemanan aja sih yang kayak gitu, ada di lingkungan keluarga yang kayak gitu juga gitu. Jadi Betul. itu membawa, Yes. kadang-kadang aku makanya tadi kenapa aku bilang aku wondering karena itu lumayan terjadi tuh. Aku Banyak pengen terjadi ya. menghindari, tapi takutnya kayak tadi yang Mas Indra bilang antara unconscious sama yang consciousnya itu kan. Kadang-kadang kita kepikiran jadi kebawa, Betul. malah kejadian lagi gitu kan. Ya jangan sampai sih. Mbak Nucha nanti bisa banyak baca-baca apa artikel, buku-buku yang bisa bertolak belakang dengan apa yang disampaikan tersebut gitu loh. Jadi kita memperbanyak exposure dalam diri kita, Mbak. Yes, antivirus, Mbak Reds. Bener banget. Jadi kita perbanyak exposure yang mengcounter ketakutan-ketakutan kita tersebut karena lingkungan kita seperti itu. Oke. Baiklah, aku akan mencari support system yang lain, pindah geng, pindah haluan. Ya karena ternyata memang benar ya, bertemanlah dengan lingkungan yang serupa gitu ya. Jadi kalau misalnya kita Dan memang, yang kita ingin menjadi seperti itu. betul, betul. Jadi ada baiknya kalau di sini para couples gitu ya, pasangan yang kalau misalnya ngerasa di lingkungannya kok kayak gini ada sesuatu yang nggak benar, mendingan keluar dari lingkungan tersebut dan mencari Betul. teman-teman yang couple goals gitu kan, yang menjadi power Yes. couple sehingga kita terpengaruh menjadi positifnya Betul. gitu ya Mas ya. Setuju Mbak Nucha. Tapi bukan berarti harus musuhan sama mereka, tapi Iya. hindari interaksinya jadi seminim mungkin gitu aja kali ya. Iya, betul. Nah, oke. Terus ini banyak banget pertanyaannya, tapi nggak terlalu relevan. Tapi mungkin nih, Mas, ada pertanyaan ini. Batasan toleransi kita berjuang untuk pasangan gimana, Mas Indra? Kadang kan kita pengen nih masih mempertahankan ya, tapi ada batas waktu kadang-kadang. Oke, kalau misalnya terjadi lagi, aku akan misalnya amit-amit bercerai misalnya gitu, atau waktu tertentu. Gimana, Mas? Oke, jadi batasan waktunya adalah saat kita sudah yakin melakukan yang terbaik. Jadi gini, seringkali kita hanya merasa sudah melakukan yang terbaik, tapi ternyata level knowledge yang kita miliki belum kita tambah. Ternyata kita belum secara sengaja belajar dari mereka yang punya pengalaman, punya ilmu yang lebih banyak. Kita belum secara sengaja ikut workshop. Kita belum secara sengaja mempraktekkan semua ilmu yang kita dapat tersebut secara konsisten. Nah, seringkali yang terjadi Mbak Nucha, dapat ilmu, praktek, terus belum berhasil, langsung mengklaim, aku sudah lakukan yang terbaik. Ini penyakit. Ya sebenarnya sih udah nggak pengen berjuang, cuman pengen supaya kelihatan udah berjuang, ya akhirnya gue coba deh. Nggak bisa cara seperti itu. Oke? Ya, tapi tiap orang bisa beda-beda, oke? Tapi kalau yang saya bilang adalah one day hati nurani Anda tahu apakah Anda beneran sudah melakukan yang terbaik. Kalaupun nanti hasilnya ternyata bukan seperti yang kita inginkan, insya Allah tidak akan ada penyesalan. Yang sering terjadi Mbak Nucha, di antara mereka yang bercerai tiba-tiba berpisah, coba deh cek ke mereka. Ada nggak rasa, what if, aduh coba, aduh begini. Nah, itu ciri-cirinya. Jadi kita ingin meyakinkan diri kita sendiri bahwa kita sudah melakukan yang terbaik, sehingga kita tidak ingin nyesel nanti bahwa belum ada usaha yang belum kita lakukan. Jadi kita sudah ingin yakin bahwa di level manusia itu sudah maksimal usaha yang bisa kita lakukan. Kurang lebih gitu Mbak Nucha. Oke, baik, terima kasih Mas Indra. Ini juga ada pertanyaan yang menggelitik nih. Ternyata tidak sedikit pasangan memilih bercerai saat usia pernikahan puluhan tahun. Kenapa? Nah ini agak beralih, kalau tadi kan 5 tahun Mas. Ini mungkin menyangkut tadi ceritanya Mas Indra yang udah 23 tahun menikah gitu ya. Kenapa sih Mas? Aku juga nggak kebayang sih karena belum sampai di situ. Karena banyak di antara mereka yang memilih mengalah selama usia pernikahan Mbak Nucha. Ya mereka sebenarnya banyak ganjelan. Sebenarnya mereka banyak apa sih yang unfinished business yang belum diselesaikan gitu kan. Tapi demi menghindari konflik, ya udah aku ngalah. Ngalah itu seperti peri yang ditekan Mbak Nucha. Suatu saat dia akan nendang balik.
ya. Ada beberapa orang yang punya pola pikir seperti ini. Oke, aku kan tetap bertahan sampai anak kita menikah. Begitu anak kita menikah, kita cerai. Itu ada, Mbak Nucha. Jadi mereka bertahan cuman status quo doang. Dan ini tidak sehat. Oke? Nah, banyak juga yang di luar sana yang bertahan puluhan tahun, tetap bertahan, tidak bercerai, tapi ujung-ujungnya stroke, ujung-ujungnya sakit jantung, ujung-ujungnya kena penyakit yang lain. Iya. Horor ya? Horor sih. Jadi, untuk menjawab pertanyaan tadi, kenapa ya Pak, ada yang sudah usia pernikahan puluhan tahun, tapi tetap bercerai? Karena enough is enough akhirnya di versi mereka. Tapi yang mereka lakukan cuma sekedar bertahan, bukan memperbaiki. Ini kesalahan dari yang bersangkutan juga, Mbak Nucha. Mereka cuma sekedar bertahan. Bertahan di dalam kehidupan pernikahan yang tidak baik, Anda hanya bertahan dengan penuh penderitaan. Dan itu pun tidak baik buat anak-anak Anda. Ya, betul. Materi malam hari ini awalnya terdengar indah, lama-lama semakin menyakitkan ya Mbak Nucha ya. Makin malam makin menyakitkan. Makin malam makin menyakitkan. Karena kalau termasuk Anda nih sedang mendengar materi saya, ya materi kita saya sama Mbak Nucha, kalau Anda berpikir, oke deh, aku bertahan demi anak. Bertahan tapi tetap dengan kondisi yang tidak harmonis, tidak bahagia, Anda jahat kepada anak Anda. Karena Anda sedang memberikan contoh kepada anak Anda bahwa pernikahan itu menyeramkan, bahwa pernikahan itu menakutkan, bahwa pernikahan itu gak asik banget. Jangan salahkan anak Anda kalau nanti anak Anda takut untuk menikah. Dan tanpa Anda sadari, Anda sedang memprogramming anak Anda untuk menghadapi kehancuran kehidupan pernikahan anak Anda. Tuh kan, jadi nggak enak pembahasannya. Iya, langsung pada melo nih pasti. Tapi aku percaya banget sih dengan kata-kata Mas Indra bahwa mempertahankan kalau tanpa memperbaiki ya sama aja gitu ya. Jadi intinya kalau misalnya di sini ada teman-teman atau parents ataupun juga couples yang sedang menghadapi situasi yang tidak nyaman atau lagi dalam kegalauan antara perpisahan atau bertahan, coba dipikirkan dulu mungkin untuk bertahan tapi dengan memperbaiki gitu ya, bukan bertahan demi kadang ada yang beralasan kan demi anak-anak bertahan demi anak-anak tapi bukan memperbaiki. Betul. Jadi bertahan itu koma. Bertahan dan memperbaiki. Pertanyaan berikutnya, ini lagi Mbak. Siapa yang bertanggung jawab untuk memperbaiki? Siapa Mbak? Ya dua-duanya. Enggak, yang bertanya. Oh ya. Loh, pasangan Anda kan belum tentu niat memperbaiki, bener nggak? Iya loh, sih. Anda yang bertanya, ya Anda yang tanggung jawab untuk memperbaiki. Nggak peduli Anda pria ataupun wanita. Gitu ya. Jadi mulai dari sekarang buanglah jauh-jauh pola pikir bahwa untuk memperbaiki pernikahan itu harus berdua. Enggak. Memperbaiki pernikahan itu dimulai minimal oleh satu orang. Karena kalau Anda nuntut berdua, kalau dia belum mau, terjemahannya adalah, oke, karena kamu nggak mau, aku juga nggak mau. Berarti kita sepakat untuk menghancurkan pernikahan ini, bodo amat anak kita. Itu kan nggak enak terjemahannya. Bener sih. Aduh Mas Indra, waktunya nggak cukup deh kayaknya kita nih ngomongin soal pernikahan ini dan diakhirinya dengan yang menakutkan lagi kan. Nah, sebelum menakutkan lagi nih, mungkin di sini kan banyak sekali tadi komen-komennya yang udah masuk juga. Kira-kira nih terakhir tips dari Mas Indra buat kita-kita yang pernikahannya masih di bawah 10 tahun, masih 5 tahun pertama. Apa sih kalau misalnya kita lagi menghadapi situasi kegalauan dan yang tidak nyaman, tips dari Mas Indra untuk menghadapi situasi seperti ini apa? Oke, sebelumnya saya juga mungkin pengen remind dulu bahwa topik-topik horor ini sebenarnya bukan untuk membuat Anda takut, tapi membuat Anda jadi lebih siap. Oke, terus gimana kalau udah terlanjur galau di 5 tahun pertama ini? Teman-teman, sebuah masalah itu menjadi sulit karena kita belum tahu jawabannya. Iya Pak, nggak usah dibahas. Serius, saya ikut kelas yang bayar 4,5 juta cuma untuk dapat ginian doang. Dia bilang, tahu nggak kenapa masalah itu jadi sulit? Karena Anda nggak tahu jawabannya. Tertong jidat, bener juga. Jadi teman-teman semua, kondisi yang teman-teman mungkin sedang alami sekarang itu terlihat sulit, terlihat berat, terlihat jadi bingung gimana untuk menyelesaikannya.
Teman-teman, solusinya adalah teman-teman perlu nambah ilmu. Oke, karena masalah yang ada sekarang itu tercipta karena ilmu Anda kurang. Kalau Anda nambah ilmu, nih, misalnya masalahnya di sini, Mbak. Ilmunya di sini. Jadinya gimana? Masalahnya jadi terlihat lebih tinggi daripada ilmunya. Masalahnya nggak bisa dirubah. Tapi ilmunya ditambah, masalahnya jadi kecil. Jadi buat teman-teman semua yang saat ini sedang mengalami tantangan dalam kehidupan pernikahannya, jangan berkecil hati. Ya, semua apalagi zaman sekarang dengan gadget kayak gini, Mbak, itu ilmu di tangan kita loh. Benar. Mau kelas online, mau buku, mau workshop, mau seminar, mau konseling, mau apapun, tambahlah ilmu. Karena bisa jadi kebenaran versi Anda yang Anda miliki saat ini dalam berinteraksi dengan pasangan, setelah Anda tambah ilmu, Anda bisa istighfar loh. Ya Allah, salah ya pola pikir aku. Bisa jadi kayak gitu. Ya ternyata yang benar pasangan aku ya. Ya aduh, aku maaf ya. Bisa jadi kayak gitu loh. Jadi kita terlalu ngerasa pengen menyelesaikan masalah. Kan kalau kata Einstein, Mbak, sebagai penutup, kata Einstein, kita nggak bisa menyelesaikan masalah dengan modal ilmu yang kita miliki saat masalah tersebut tercipta. Jadi kalau mau marah sama saya, jangan marah sama saya, marah sama Einstein. Gitu kali, Mbak, buat penutupnya. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Indra untuk tipsnya dan cerita horor yang menurutku ini bukan sesuatu yang menakutkan, tapi memang sesuatu yang menjadi pilihan kita saat ini. Karena sekarang kan kita lagi tahap menanam ya. Jadi mudah-mudahan cerita horor tadi tidak terjadi pada kita semua dan kita bisa menghadapi masalah yang mungkin saat ini nih lagi bikin kita galau dan menjadi tantangan pernikahan kita gitu ya. Dan teman-teman semuanya boleh langsung aja follow @noveldi NOVELDY kalau misalnya mau tahu konten-konten Mas Indra dan kalau misalnya mau konseling langsung dengan Mas Indra, karena aku sangat mengencourage teman couples yang memang memiliki misalnya masalah atau sesuatu yang tidak terpecahkan, itu sebaiknya mencari pertolongan ke yang profesional. Tidak tabu ya Mbak ya, ketemu konselor itu bukan aib kok gitu. Betul. Jadi nggak usah takut, nggak usah serem kalau ketemu psikolog, ketemu konselor dan lain-lain. Intinya untuk memperbaiki hubungan nggak apa-apa kan, nggak ada salahnya gitu ya Mas Indra ya. Jadi kita menormalisasikan kehadiran atau kedatangan atau konseling ini gitu. Jadi bukan sesuatu yang tabu lagi gitu ya. Yes. Baik. Ke dokter aja lah, sakit kan tinggal berobat. Betul. Oke, terima kasih banyak semuanya yang udah nonton. Jangan lupa juga untuk follow dan subscribe YouTube channelnya Parent Talk spasi ID. Dan karena IGTV abis ini aku akan convert menjadi IGTV dan IGTV-nya cuma ada di 1x24 jam. Setelah itu pindah ke YouTube channel kita. Gitu, jadi bisa dinikmati lebih panjang. Terima kasih banyak Mas Indra, sehat-sehat, salam buat Mbak Nuni juga ya. Sama-sama Mbak Nuja, sukses buat Parent Talk ya. Salam buat Mas Aryo. Siap, terima kasih banyak.